Selamat siang, bangsa Indonesia, saudara-saudaraku, baik itu pemerintah maupun pejabat. Pada saat ini kita semua menghadapi suatu keadaan yang sangat tidak pernah kita pertimbangkan sebelumnya, bahwa manusia bisa menjadi takut, bukan karena senjata yang terlihat, tetapi senjata yang tidak terlihat. Dalam dunia militer, ini bisa kemungkinan disebut sebagai senjata biologis. Meskipun kita tabu untuk mengatakannya pada saat-saat seperti sekarang. Tetapi mari kita abaikan keadaan dan prediksi maupun opini dari apa yang terjadi pada saat sekarang. Yang kita cari adalah solusi, karena biarlah masalah-masalah itu diam pada tempatnya sendiri. Beberapa kali saya telah ditanya oleh teman-teman dan rekan-rekan di tingkat nasional maupun di strata yang dikatakan sebagai rakyat, karena saya tinggal di dalamnya. Sebetulnya apa yang harus diperbuat untuk kita bisa melewati semua hal yang sedang terjadi pada saat ini? Ini sebetulnya sangat mudah bagi bangsa Indonesia. Kita tidak boleh panik. Saya sepakat dan sangat setuju dengan pernyataan dari Bapak Umar Juoro ketika semalam saya juga mengikuti temu bicara yang judulnya Kondisi 2020-2021 Imbas Corona yang diadakan oleh Saudara Ahmad Nur Hidayat. Jangan panik. Bagaimana caranya supaya tidak panik? Sebetulnya bangsa kita ini bangsa yang kuat, bangsa yang besar dan berbeda dari bangsa-bangsa yang lain yang ada di dunia. Dan untuk itu saya setuju statement dari Presiden kita Insinyur Jokowi. Ya, betul Pak. Tidak semata-mata dan melulu kita ini harus mengikuti bangsa lain, meskipun terkadang saya bingung. Karena nyatanya manusia-manusia di Indonesia ini sekarang lebih cenderung kepada copy paste. Semua mengikuti apa yang dibuat oleh negara-negara lain. Di mana letak kesalahannya pun kita abaikan dan kita biarkan ada pada tempatnya. Tetapi solusi-solusi yang diberikan ternyata berkejaran dengan waktu. Karena pada tanggal 29 saya membuat suatu statement yang saya juga bagikan, yang isinya jika terjadi libur nasional dan masyarakat Indonesia diminta untuk berada dalam kurvanya sesuai ekonomi, sosial, budaya, agama, dan seterusnya, tentunya tidak perlu terjadi riak dan gelombang. Bangsa ini sebenarnya cerdas. Awasi yang masuk ke dalam kurva maupun yang akan keluar. Sebab yang dikhawatirkan adalah terjadinya mutasi gen dari virus sehingga menghasilkan virus yang lebih dahsyat. Ini common sense. Kalau hanya sekedar COVID-19, sudah jelas pengidap adalah mereka yang pulang atau terkontaminasi dengan yang pulang dari negeri di luar Indonesia. Orang di daerah yang jauh dari area terkontaminasi mau dapat corona dari mana? Ada paguyuban, ada RT RW, ada tatanan adat, itu sudah kurva secara perimeter. Dipukul rata, ya inilah yang terjadi. Panik. Akibatnya nalar jadi tumpul. Jika plus lapar, akan marah pada akhirnya. Saya tulis di Bogor tanggal 27 Maret 2020 atas nama Yahya Aljani. Oke. Sudah terlambat kan? Karena ini sudah tanggal 3 April. Jadi bagaimana solusinya? Menurut saya sederhana sekali. Pak Jokowi kan dulu belusukan.
ya kan? Juga Pak Prabowo Subianto mengatakan rela mati untuk rakyat. Pada titik sekarang coba Anda belusukan lagi, ya, buat rakyat tenang, jalan ke daerah, bicara dengan baik. Karena bangsa ini, Pak, bangsa yang cerdas. Dan jangan kita bodoh-bodohi lagi. Artinya, secara kondisi yang sudah terjadi, banyak daripada rakyat yang merasa dibodohi oleh propaganda, oleh pencitraan. Ya. Kita khawatir terhadap generasi kemudian. Saya khawatir. Karenanya saya mohon, cobalah Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo untuk berkenan kembali belusukan masuk ke daerah, tenangkan rakyat. Dan jika Anda memang sangat sibuk, ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Biarlah dia juga melakukan hal yang sama, atau dia dulu yang berangkat. Karena hitungannya sama, Pak. Hitungannya sama. Bahwa Anda bertanggung jawab atas negeri ini. Bentuklah kurva-kurva seperti yang saya katakan. Karena ada asta gatra. Ada gatra dan kurva gatra di setiap lapisan masyarakat. Dari atas sampai ke bawah. Bangsa ini adalah bangsa yang cerdas. Bukan bangsa yang bodoh. Tetapi bangsa ini perlu ketenangan. Supaya jangan panik. Terima kasih.